Assalamualaikum, halo para pecinta serial drama India dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Ahem sangat menyukai usaha Gopi di saat Gopi membuatnya bahagia dan juga terkesan, dan membuat semua orang pun menjadi iri melihatnya. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya kawan semua tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yuk guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode kali ini, nampak terlihat Ahem pun yang sedang bersiap-siap. Gopi pun datang ke sana sambil ia pun mengawasi Ahem. Kemudian Ahem sendiri menjatuhkan dokumennya. Lalu Ahem sendiri menemukan kaos kaki dan sapu tangannya di ranjang. Gopi pun tersenyum menatap Ahem. Ahem pun memakai kaos kaki sambil menelpon, dan Ahem sendiri tidak sempat melihat kaos kakinya yang tertulis, "Ahem, aku mencintaimu." Lalu Gopi sendiri memberikan dokumen dan tas Ahem untuk Ahem pergi bekerja. Gopi dan Ahem pun saling bertatapan, kemudian Ahem pun mengambil sapu tangannya sambil ia pun tidak melihatnya dengan bertulis, "Ahem, aku mencintaimu." Di saat mereka berdua saling menatap, mata Gopi pun bersinar karena gembira. Ahem menyimpan sapu tangan di sakunya sambil ia pun mengambil dokumen dari Gopi. Kokila sendiri menghentikan Ahem sambil ia pun meminta kepada Ahem untuk berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Ahem pun melepas sepatunya sambil ia pun berdoa di kuil. Setelah ia pun berdoa di kuil, akhirnya ia pun memakai sepatunya sambil ia pun belum juga sempat melihatnya. Kokila meminta kepada Ahem untuk membeli beberapa perhiasan di saat pulang ke rumah. Gopi memberikan bekal makan siang untuk Ahem. Kokila pun bertanya, "Bagaimana kamu bisa cepat menyiapkan bekal untuk Ahem?" Gopi menjawab, "Aku tahu hari ini Ahem akan pergi ke kantor lebih awal. Jadi aku pun memasak makanan kesukaan Ahem." Lalu Ahem pun menatap Gopi sambil ia pun mengambil bekal darinya. Gopi sangat senang di saat Ahem menghargai masakan buatannya, dan akhirnya Ahem pun berangkat ke kantor. Kokila bertanya kepada Gopi, "Mengapa kamu bisa cepat mengenali sapu tangan Ahem?" Gopi pun menjawab, "Kemarin aku menulis di sapu tangan Ahem karena bantuan dari Rasi." Kokila sendiri menghargai kecerdasan Gopi. Gopi menjadi senang dan ia pun tersipu malu. Rasi yang nakal pun sedang memasak nasi kuning. Akan tetapi, nasi kuning tersebut pun masih belum menguning. Gopi sendiri pun berkata kepada Rasi, "Kamu telah lupa tidak memasukkan kunyit." Lalu Rasi pun bertanya, apakah Ahem sudah melihat kaos kaki dan sapu tangannya? Gopi pun menjawab, "Aku tidak tahu bagaimana reaksi Ahem di saat ia mengetahui semua yang telah aku lakukan." Dan Rasi pun berkata, "Lebih baik kamu memberitahu Ahem bahwa kamu yang telah menyulam sapu tangan dan kaos kakinya." Di adegan lain terlihat Ahem yang sedang di kantor. Ia pun dengan jigar sedang melakukan rapat. Ahem pun menjelaskan masalah beberapa resmi dengan kliennya. Di saat pelayan itu menyediakan air, akan tetapi air itu malah jatuh mengenai celana Ahem. Lalu akhirnya Ahem pun mengeluarkan sapu tangan dari sakunya. Lalu Ahem sendiri pun menaruh sapu tangan itu di atas meja. Jigar pun menjadi tersenyum di saat ia melihatnya. Lalu klien Ahem pun menjadi tersenyum di saat mereka melihat sapu tangan Ahem bertuliskan, "Ahem, aku mencintaimu." Ahem pun bertanya, apa alasan mereka tersenyum? Apakah ada yang lucu? Jigar pun meminta maaf. Ahem meneruskan penjelasannya tanpa ia pun melihat sapu tangannya. Apakah reaksi Ahem saat melihat ini? Di adegan selanjutnya pun terlihat Urmila yang mengutuk Kokila karena ia pun lebih mengagumi Dawal daripada memintanya berhenti untuk menjual minyak. Dan petugas bank pun menelpon. Ia pun bertanya di manakah Dawal. Urmila menegurnya. Lalu petugas bank pun mengingatkan kepada Urmila tentang tagihan kartu kredit. Urmila pun berkata, Dawal akan membayar tagihannya setelah ia pun mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang. Petugas bank pun mengancam pada Urmila bahwa ia pun akan melapor polisi. Urmila pun bertanya, "Mengapa kamu selalu mengancam kalau akan melapor kepada polisi? Apakah polisi bisa mengembalikan uangmu?"
Di saat itu juga Kinjal pun keluar dari kamarnya, lalu ia pun bertanya kepada Urmila, "Apa yang telah kamu katakan?" Lalu Urmila pun menceritakan semuanya kepada Kinjal. Kinjal sendiri pun kaget dan ia pun mulai tegang. Urmila pun berpikir jahat. Lalu di adegan lain terlihat Kokila yang sedang menelpon kepada Ahem. Dan ia pun bertanya, "Apakah kamu sudah makan siang? Dan ibu pun akan mengirim toko perhiasan padamu." Ahem pun menjawab, "Aku sudah makan siang dan juga sarapan. Masakan Gopi yang tadi telah Gopi bekalkan." Kokila dengan senang hati pun berkata, "Gopi yang telah membuatkan makan siang untukmu." Ahem terdiam sejenak sambil ia pun tersenyum. Ahem sendiri pun berkata, "Tetapi pasti ibulah yang telah menyuruh Gopi untuk menyiapkan makan siang untukku. Karena makanan yang telah dibuat oleh Gopi adalah kesukaanku." Lalu Jigar pun datang dan ia pun meminta tanda tangan kepada Ahem. Jigar menggoda Ahem karena Jigar telah tahu saat ini suasana hati Ahem sangat baik. Jigar meminta kepada Ahem untuk mengungkapkan hatinya kepada orang yang telah merawatnya dengan baik. Ahem setuju dengan Jigar karena Ahem sendiri pun berpikir bahwa Kokila yang telah merawatnya dengan baik. Sedangkan Jigar berpikir bahwa Gopilah yang telah melayani Ahem dengan baik. Tidak lama kemudian Jigar pun kembali ke rumah. Gopi sendiri pun bertanya tentang Ahem. Jigar pun menjawab, "Ahem pasti akan segera kembali. Gopi, pasti kamu yang telah menulis sesuatu di sapu tangan Ahem." Gopi pun tersipu malu. Jigar pun berkata, "Ahem menyukai itu dan Ahem sudah memberitahuku tentang perasaannya." Gopi sendiri pun menjadi tersipu malu dan ia pun tersenyum bahagia. Rasi mendengar ini dan ia pun bertanya kepada Jigar. Jigar menjawab, "Ahem menyukai usaha Gopi di saat Gopi ingin membahagiakan dirinya. Tapi Ahem tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata karena Ahem memang tidak banyak bicara orangnya." Gopi dan Kokila pun merasa sangat senang. Kokila berkata kepada Gopi, "Sepertinya kali ini Rasi juga membantumu." Gopi pun langsung berterima kasih kepada Rasi. Rasi sendiri menjadi bingung dan kesal. Kokila sendiri memberitahu Gopi bahwa Gopi harus berhati-hati di saat ia ingin membuat Ahem bahagia dan juga terkesan. Di adegan selanjutnya, Rasi langsung menelpon ibunya lalu ia pun memberitahu bahwa Ahem telah menyukai usaha Gopi dan ia pun tidak memarahinya. Namun Urmila pun tidak percaya. "Bagaimana aku bisa percaya kalau Ahem tidak memarahi Gopi?" Seseorang terus mengutuk pintu sehingga Urmila pun mematikan telepon. Kinjal sendiri yang membuka pintu, lalu ia pun kaget di saat kedatangan beberapa waria. Para waria pun mempermalukan Kinjal dan mengejek Kinjal. "Di mana suamimu yang belum mengembalikan tagihan kartu kredit? Suamimu adalah laki-laki yang tidak berguna dan laki-laki yang tidak bertanggung jawab." Kinjal sendiri pun menangis dan ia pun menelpon Kokila. Di rumah Modi, Ahem pun pulang dan ia pun memanggil Mani. Namun Gopi yang datang, lalu ia pun menyambut dan menyapa Ahem. Ahem sendiri hanya menganggukkan kepalanya. Ahem hanya tersenyum dan ia pun tidak menjawab Gopi. Gopi berkata, "Aku akan membawakan teh untukmu." Ahem sendiri menjawab ya. Lalu Kokila pun bertanya kepada Ahem, "Ahem, apakah kau menyukai masakan yang dibuat oleh Gopi?" Ahem menjawab, "Ya, aku sangat menyukainya, karena masakan itu adalah masakan favoritku." Episode pun berakhir. See you, bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.